Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, sholat dalam agama Islam mendapat kedudukan yang begitu agung dan merupakan salah satu rukun Islam, bahkan merupakan kewajiban terbesar setelah syahadat. Namun sayangnya, masih banyak di antara orang Islam yang kurang memperhatikan masalah sholat ini atau bahkan sering meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan sholat sesuai kemampuan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah menderita penyakit bawasir, maka aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai bagaimana aku sholat. Kemudian beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring menyampi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1117. Demikian juga sholat merupakan pembatas antara iman dan kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Dari Jabir, Rasulullah SAW juga bersabda, perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa meninggalkannya, dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621. Maka dengan begitu, bila kita meninggalkan sholat, sungguh sangat berat konsekuensinya. Berdasarkan kesepakatan ulama, meninggalkan sholat dengan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka pelakunya dihukum kafir. Sedangkan bila seseorang meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, para ulama ahlu sunnah sebagian ada yang mengatakan pelakunya adalah kafir. Sedangkan ulama yang lain berpendapat pelakunya belum kafir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Namun apabila meninggalkan sholat karena malas dan tetap meyakini sholat 5 waktu itu wajib, sebagaimana kondisi sebagian besar kaum muslimin saat ini, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang meninggalkan sholat dengan segala bentuknya adalah kafir dan keluar dari agama Islam atau murtad. Hukumnya adalah dibunuh karena telah murtad bila ia tidak mau bertaubat dan melaksanakan sholat kembali. Kemudian yang kedua, adapun pendapat dari Al-Imam Abu Hanafiyah, Al-Imam Maliki, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah tentang orang yang meninggalkan sholat adalah fasik atau pelaku dosa besar dan tidak sampai kafir. Orang yang masih sholat saja sering diiringi dengan kelalaian tetap mendapatkan ancaman, maka bagaimana lagi dengan hukum orang yang kebanyakan adalah meninggalkan sholat? Tentu lebih mengerikan lagi dosanya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan perihal jawaban para penghuni neraka ketika ditanya oleh para penghuni surga tentang sebab masuk neraka. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin dan kami adalah membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Mengingat betapa pentingnya ibadah sholat, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada orang beriman untuk selalu menjaga sholat dengan sebaik mungkin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta atau sholat asar dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238.
Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika solatnya rusak, maka dia gagal dan rugi. Jika ada sesuatu kekurangan dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perhatikan wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki solat tatawwu atau sunnah, sehingga kekurangan yang ada pada solat wajibnya bisa disempurnakan dengannya. Kemudian seluruh amalnya akan dihisap seperti itu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1425, Tirmizi nomor 413. Lafaz ini dibagi Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sobat Muslim, demikianlah pembahasan mengenai kedudukan salat yang amat agung dalam Islam dan hukum meninggalkan salat dengan sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong kita untuk menunaikan salat dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.